baru. Keikhlasan akan mengalahkan kemalaman. Keyakinan akan mengalahkan derita. Demikianlah seminggu setelah peristiwa, Fahmi dan keluarga terbang ke Amerika. Bukan karena tidak cinta Indonesia, tetapi keadaanlah yang telah memaksa. Kini, 13 tahun setelah musibah itu, Fahmi mendengar Indonesia sudah stabil kembali. Beberapa warga keturunan Tionghoa menjadi menteri. Tradisi Imlek diberi hak hidup seperti dulu lagi. Barongsai bebas membayar tembok. Program berbahasa Cina ditayangkan di televisi. Agama Konghucu sudah diakui. Ayah Fahmi teguh berdirian, pantang jadi warga negara lain. Dan dia tentu saja marah ketika diketahuinya Fahmi sudah tidak warga negara. Paspor Amerika Serikat sudah di tangannya. Anakku Fahmi, ayah tidak setuju kamu pindah warga negara Amerika. Apa hebatnya jadi warga Amerika? Kamu lahir di Indonesia, sudah menjadi bangsa Indonesia. Sekarang malah pindah warga Amerika. Fahmi, Indonesia itu adalah negara yang hebat, sangat hebat. Memang ada kerusuhan Mei 98, sehingga seolah-olah bangsa Indonesia itu bangsa yang rasis. Ayah tidak percaya. Sebenarnya kerusuhan itu digerakkan kok. Ayah tidak bilang seperti itu. Ayah percaya bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang baik, didirikan oleh orang-orang besar yang tentunya dengan cita-cita yang tidak main-main. Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, Tan Malaka, bahkan Fahmi, kakek kita, Si Polio, dulu seorang pejuang kemerdekaan. Beliau terlibat dengan Kongres Pemuda. Kongres Pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda 1928. Ini yang membuat ayah tetap cinta Indonesia. Ini yang membuktikan bahwa etnis Tionghoa ikut mendirikan republik ini. Hal-hal yang membuat ayah ingin pulang ke Indonesia. Dan selangkah demi selangkah dengan susah payah, kemarahan Fahmi mulai mereda. Fahmi mulai merasakan rindu, terkenang kampung halaman, masa remaja di Jakarta. Tak sadar disebutnya nama Albert Hall, cinta pertamanya. Mereka tak pernah lagi menjalin hubungan. Hanya satu tangan itu yang kini tersisa. Selentingan ia dengar kabar Ho sudah berkeluarga. Rina nama istrinya, dulu sahabat dekat Fahmi. Fahmi kembali berlutut di hadapan satu tangan. Korek api ia nyalakan. Ini dibakar sisa kenangan pacarnya dulu. Masa silam harus segera dihapus dari ingatan. Fahmi menangis. Mula-mula perlahan, lama-lama semakin mengiris.
Demikian dari hadirin hadirat yang dihormati, hebatnya dan menariknya persembahan dari kumpulan budaya sekolah Indonesia Kota Kinabalu. Ketika